Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meneruskan pengajian yang kemarin, yaitu masih maqalah yang nomor 8 dari Al-Babus Sulasi. Kemarin dijelaskan ada tiga perkara yang menyelamatkan, tiga perkara yang menghancurkan, tiga perkara yang menjadi pangkat, dan juga tiga perkara yang menjadi pelebur dosa. Nah, kemarin yang tiga, yang al-munjiyat atau yang menyelamatkan, sudah dijelaskan. Sekarang yang al-muhlikat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal muhlikatu, lan anapun utawi telu kang ngerusakake utawa menghancurake, iku fasyuhun, yaitu pelit, syadidun kang banget, ai bukhlun tegese medhit, syadidun kang banget utawa kang nemen. Fala yu'addi, mongko ora nekani sapa man, ma ing perkara alaihi kang wajib, apa ma ing ngatasi man, bin haqqillahi ta'ala, saking haki Allah ta'ala, wa haqqil khalqi, lan haki makhluk. Wa fi riwayatin, lan iku tetep ing dalem siji riwayat kang liya, fasyuhun muta'un, utawi lafat fasyuhun muta'un artinya fasyuhun yaitu pelit, muta'un kang den turuti, ai bukhlun tegese medhit, yuti'uhu kang nuruti ing bukhlun sapa al insanu menungso. Amma law kana, anapun lamuna ana apa al-bukhlu medhit, ana iku maujudan kang maujud utawa kang ana fin nafsi ing dalem awake ghaira muta'in kang ora den enut, iku fala yakunu, mongko ora ana apa al-bukhlu maujudan fin nafsi, ora ana iku muhlikan kang ngrusakake, li annahu krana teman saktuhune al-bukhlu maujudan fin nafsi, ana iku minas sifati, saking pira-pira sifat, lazimati kang netep lin nafsi, maring jiwa utawa maring
nafsu utawa maring awak. Artinya kemarin menjelaskan tentang masalah 3 hal yang bisa menyelamatkan. Nah sekarang menjelaskan 3 hal yang bisa menghancurkan atau merusak. Lah 3 hal yang merusak itu yang pertama adalah fasyuhun syadidun, yaitu pelit syadidun yang banget atau pelit banget. Nah itu, atau yang benar-benar pelit, koret pisan. Itu fasyuhun syadidun, itu koret pisan. Ai bukhlun syadidun, artinya pelit yang banget atau yang pelit pisan. Sampai-sampai saking pelitnya hak Allah tidak dikeluarkan, haknya makhluk juga tidak dikeluarkan. Jadi tidak pernah memberi siapapun, bahkan zakat aja susahnya minta ampun, apalagi sedekah. Sampai zakat aja itu, umpama kok zakat milih yang beras yang paling jelek. Jadi sampai-sampai hak Allah juga enggak dikeluarkan, haknya makhluk juga enggak dikeluarkan, saking pelitnya. Lah ini syuhun syadidun, ini sangat pelit. Nah ini bisa menghancurkan. Kenapa? Pertama karena harta yang dimiliki tidak akan pernah berkah dan tidak akan pernah awet, maka disebut menghancurkan. Lah yang kedua, pasti tidak punya tetangga, tidak punya kawan. Namanya orang pelit itu mah nggak punya kawan dan juga nggak punya tetangga. Ya tetangga mah punya, artinya ya tidak seperti normalnya orang. Maka di dunia hidupnya tidak bahagia, di akhirat juga tidak bahagia, karena pasti akan dituntut nanti. Nah itu, bahkan dalam hadis disebutkan orang pelit tidak akan masuk surga. Ini dalam hadis dijelaskan seperti itu. Jadi orang pelit tidak bisa masuk surga. Makanya disebutkan di sini al-muhlikat, perkara yang bisa menghancurkan, sangat merugikan adalah yang pelit, yang banget pelitnya. Nah ini, jadi makanya orang pelit itu jauh dari manusia, dekat dengan neraka, dan juga jauh dari surga. Jadi makanya orang pelit mah hartanya tidak akan awet, maka disebut menghancurkan, baik di dunianya maupun di akhiratnya nanti. Lah dalam riwayat yang lain disebutkan syuhun muta'un. Kalau tadi syuhun syadidun, sangat pelit. Kalau dalam keterangan yang lain syuhun muta'un, pelit yang dituruti. Itu. Jadi pelit ini dituruti, harusnya jangan dituruti. Maksudnya gimana? Amma law kana al-bukhlu mawjudan fin nafsi ghairu muta'in fala yakunu muhlikan li'annahu minas sifatil lazimati li nafsi. Jadi kalau pelit itu dituruti, ya kayak di atas tadi keterangannya. Tapi kalau sifat pelit itu tidak dituruti, maka disebutkan di sini amma law kana al-bukhlu mawjudan fin nafsi ghairu muta'in. Sifat pelit yang ada dalam diri manusia atau dalam jiwa manusia atau jiwa seseorang, tapi sifat pelit itu tidak dituruti, maka ya tidak menghancurkan seperti keterangan di atas. Kenapa? Li'annahu minas sifatil lazimah lin nafsi,
Karena pelit yang memang ada dalam diri manusia itu adalah sifat yang lazimah lin nafsi, sifat yang netap memang di dalam jiwa. Artinya setiap orang itu punya jiwa pelit. Nah makanya tergantung pelit itu dituruti apa enggak. Kalau dituruti yang menghancurkan seperti yang di atas tadi. Kalau pelitnya tidak dituruti, misalkan jiwa pelitnya ini besar tapi tidak dituruti, tetap dia mengeluarkan, tetap dia sodako, jadi dilawan sifat pelitnya, ya ini berarti tidak menghancurkan. Karena sifat pelit itu adalah sifat yang lazimah li nafsi, ada dalam diri atau ada dalam jiwa seseorang. Setiap orang itu punya sifat itu, nggak tergantung dituruti apa enggak. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kita teruskan. Wahawan lan muhlikat atau yang merusak. Yang nomor 2 iku wahawan nafsu muttabaun kang den ikuti bi ayat ba'a gambari yen to ngikuti sapa man maing perkara ya'muruhu kang perintah ing man bihi kelawan nglakoni emah apa hawa nafsune eman. Lah yang nomor 2 yang menghancurkan itu adalah hawa nafsu yang dituruti. Ya kalau tidak dituruti ya enggak, karena setiap manusia ini dikasih hawa nafsu oleh Allah. Lah tergantung hawa nafsu itu dituruti apa enggak. Ya kalau nuruti hawa nafsu ya hancur. Maka orang yang paling selamat adalah memenjarakan nafsunya. Lah orang yang tidak selamat itu adalah orang yang membiarkan liar nafsunya. Makanya kalau hawa itu mutabaun, hawa itu dituruti, tidak dipenjarakan, maka jadi al-muhlikat, yaitu menghancurkan, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Di dunianya bisa masuk penjara, bisa dihukum, bisa ketangkep polisi dan lain sebagainya. Jadi keinginan-keinginan yang jelek itu selalu dituruti. Maka kalau hawa itu dituruti bisa merusak baik di dunia, di badan, di lingkungan maupun nanti di akhirat. Tapi kalau tidak dituruti ya tidak, seperti syuhun syadidun atau pelit tadi yang di atas. Jadi tergantung, karena hawa nafsu ini ada dalam diri setiap manusia. Tidak ada bedanya, sifat pelit juga ada di jiwa manusia. Nah tergantung diikuti apa enggak. Itu yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Wa ijabul mar'i. Adapun muhlikat yang nomor 3 iku ijabul mar'i, kekagumane mar'i atau seseorang, binafsihi kelawan awak diwini mar'i, ainagruhu tegese oleh ningaline mar'i ilaiha maring nafsihi bi'ainil kamali kelawan pandangan sempurna, bi'ainil kamali kelawan pandangan sempurna, ma'anisyani ni'matillahi ta'ala serta nilali maring nikmati Allah Ta'ala, wa ma'al amni lan sartane ngrasa aman min zawaliha saking ilangi nikmat. Al-muhlikat yang ketiga atau 3 perkara yang menghancurkan yang nomor 3, yaitu ijabul mar'i binafsihi, yaitu
memandang dirinya ini kagum, jadi kagum pada dirinya sendiri. Artinya nadruhu ilaiha bi'ainil kamali, jadi melihat dirinya itu dengan pandangan sempurna. Pokoknya sempurna lah, orang lain nggak ada yang sempurna. Menganggap paling pintar, orang lain nggak ada yang pintar. Menganggap suci, orang lain tidak ada yang suci. Itu. Jadi melihat dirinya ini dia kagum. Jadi ujub namanya itu, ujub. Artinya nadruhu ilaiha bi'ainil kamal, memandang dirinya itu dengan pandangan sempurna, sedangkan orang lain tidak ada yang sempurna. Memandang paling pintar, orang lain tidak ada yang pintar. Lama anisyani ni'matillahi ta'ala, di samping memandang dirinya sempurna, dia juga lupa bahwa itu semua adalah nikmat Allah. Jadi apa yang ada di dalam diri dia itu adalah semata-mata nikmat dari Allah. Wa ma'al amni min zawaliha, merasa aman bahwa nikmat nggak bakalan dicabut sama Allah, nggak bakal hilang nikmat itu. Jadi ujub kepada dirinya sendiri. Jadi namanya ujub. Nah, ini menghancurkan. Kenapa? Karena setiap amal, kalau masih dalam diri kita ada sifat ujub, itu amal kita tidak diterima. Nah itu. Jadi bangga dengan dirinya, menganggap orang lain tidak ada yang sepinter dia, sepandai dia, dan lain sebagainya. Ini sangat menghancurkan. Nah, ini apa namanya? Yang nomor 3. Dan dia lupa bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah. Apa yang ada di diri manusia, mau kecil mau besar, itu semuanya adalah dari Allah. Maka sampai-sampai di dalam apa namanya kitab Al-Hikam disebutkan, kalau ada manusia yang beribadah, ini ada manusia beribadah, lah dalam ibadahnya itu dia menganggap bahwa ibadah yang dia lakukan itu karena kemampuan dia, bukan karena fadl dari Allah. Jadi misalkan ini ada orang ibadah, ini mau sholat mau apapun atau melakukan kebaikan lah jadi atau melakukan kebaikan atau melakukan ibadah lah, dalam melakukan ibadah itu dia merasa dirinya yang mampu, bukan karena pemberian Allah, bukan karena fadl Allah. Maka a'radallahu ta'ala, Allah itu membalir, Allah itu melengos, Allah itu nggak suka sama orang seperti itu. Kenapa? Karena dia bisa ibadah, hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah, fadl dari Allah. Andaikan Allah tidak memberikan itu, tidak mungkin manusia akan bisa melakukan kebaikan. Maka andai kata menganggap bahwa kebaikan yang dia lakukan itu karena kemampuannya, maka a'radallahu ta'ala anhu, Allah balir, Allah memalingkan muka kepada orang yang model seperti itu. Maka ujub binafsih, membanggakan diri, melihat dirinya paling sempurna, sedangkan orang lain tidak sempurna, orang lain tidak pinter dan lain sebagainya, dan dia disertai lupa dengan bahwa itu adalah karena nikmat Allah dan merasa aman dari akan hilangnya nikmat itu. Ini adalah membahayakan. Lah inilah al-muhlikat, 3 al-muhlikat atau 3 yang menghancurkan atau merusak. Yang pertama syuhun syadidun, pelit yang sangat pelit atau pelit banget. Yang kedua
hawan muttabaun, hawa nafsu yang selalu dituruti. Yang ketiga ijabul mar'i bi nafsihi, takjub atau ujub kepada dirinya sendiri. Nah itu tiga sifat yang menghancurkan. Kita lanjutkan besok tiga perkara yang menjadi pangkat di akhirat. Nah besok kita lanjutkan. Itu saja pengajian pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.